Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi para pemirsa, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Imamuddin Said dari SDN 6 Kutoarjo, Rembang. Perkenalkan, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait motivasi dan merdeka belajar bagi seorang guru. Video ini saya persembahkan guna melengkapi tugas video refleksi pada program program Semangat Guru 2 di akun SIM PKB. Baik, mari kita belajar mengenai apa itu motivasi dan merdeka belajar. Mengapa belajar motivasi dan merdeka belajar? Perlu kita ketahui bersama bahwa guru adalah profesi yang termasuk kategori profesi yang penuh tekanan. Pada kategori itu pun guru lebih sering mengalami stres. Riset National Foundation for Educational Research tahun 2019 di Inggris menunjukkan 1 dari 5 guru mengalami stres pada hampir seluruh waktu bekerjanya, lebih tinggi dibandingkan profesi lain pada kategori yang sama, 1 dari 8 orang. Nah, pada bagian ini dapat kita ketahui bersama bahwa agar kita bisa mampu melaksanakan pekerjaan kita dengan baik, maka yang pertama adalah guru yang termotivasi. Masing-masing kita harus memiliki motivasi untuk apa? Untuk mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ketika kita sudah mendapatkan motivasi, maka selanjutnya kita akan mampu melaksanakan tugas mengajar kita, yaitu merdeka belajar. Nah, dengan merdeka belajar tersebut, maka apapun nantinya tekanan, halangan atau apapun semacamnya akan kita hadapi. Setiap kesulitan-kesulitan yang ada, kita akan menjadi guru yang tangguh ya dalam menghadapi setiap kesulitan dan permasalahan. Nah, berikutnya mari kita ketahui bahwa ada berbagai macam penyebab tekanan-tekanan yang kita hadapi. Setiap guru itu tentunya akan mengalami berbagai macam tekanan. Contohnya yaitu tantangan dalam menghadapi puluhan murid pada waktu yang bersamaan. Kemudian puluhan orang tua dengan beragam karakteristik. Tuntutan dari manajemen pendidikan untuk mencapai target sekolah atau madrasah dan pemerintah. Kemudian yang terakhir, beradaptasi dengan sejumlah perubahan seperti kebijakan, isu sosial, dan teknologi. Nah, dari beberapa atau 4 penyebab tekanan ini hanya sebagian saja dari yang sebenarnya banyak sekali tekanan-tekanan yang dihadapi oleh setiap guru. Ya. Nah, dari penyebab tekanan ini perlu kita ketahui bahwa akan terjadi akibat, ya. Nah, dari akibat-akibat itu akan muncul berbagai macam akibat. Yang pertama yaitu kita sebagai guru dapat mengalami pengalaman yang menderita atau pengalaman menderita mengajar. Kita mengajar itu merasa sangat menderita karena tekanan-tekanan tadi, merasa tidak berdaya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik. Nah, selain itu, kita akan merasa stres, ya. Perasaan stres membuat guru menjadi lebih mudah marah, bersikap emosional, panik ketika ada tantangan, enggan mempelajari hal yang baru, hingga menurunnya kualitas hidup dan relasi sosial. Lebih jauh lagi, stres pada guru akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang dialami oleh murid. Nah, ini imbas yang paling
apa yang paling membahayakan adalah murid, ya. Murid akan merasa menjadi pembelajaran yang diterima murid menjadi jauh dari kualitas. Murid pun mengalami pengalaman yang menderita belajar, merasa tidak berdaya dalam proses pembelajaran. Murid jadi merasa tidak aman dan tidak dipahami sehingga melahirkan respons murid yang enggan belajar, tidak percaya diri dalam berpendapat, hingga membuat kegaduhan sendiri. Nah, inilah efek akibat dari tekanan-tekanan tadi itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang mengalami efek yang paling beresiko adalah perasaan murid yang menjadi down, hilang semangat dalam belajarnya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap guru itu pasti mempunyai harapan-harapan yang indah dan mulia, ya, baik terhadap diri sendiri, tentunya yang paling penting adalah terhadap murid-murid kita. Nah, jika guru semangat dalam mengajar, maka tantangan apapun, berbentuk apapun akan dengan mudah dihadapi oleh guru. Guru menjadi tangguh, ya, bisa mandiri mencari solusi, bisa reflektif terhadap setiap kesalahan-kesalahan yang ada, bisa adaptif untuk melakukan berbagai perbaikan dan perubahan, ya. Nah, dari semua itu menjadi sangat penting bagi seorang guru. Pada dasarnya menggambarkan merdeka belajar, self-regulated learning, yaitu suatu kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai mengatur sendiri suatu urusan dan kesulitan yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan itu semua? Yang paling penting tidak lain adalah kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri, ya. Barang siapa yang mampu memotivasi diri, niscaya dia akan lebih merdeka. Merdeka apa? Tentunya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Nah, dari merdeka belajar ini kita akan mendapatkan relativitas yang mampu mengatasi setiap kesulitan, tahan terhadap berbagai macam stres yang diakibatkan dari berbagai macam tekanan tadi, serta memiliki kinerja yang lebih baik. Hal itu seperti yang dikatakan oleh beberapa pakar. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu melatih diri dalam memotivasi diri agar di kemudian hari kita mampu mendapatkan kesempatan dalam merdeka belajar dan merdeka mengajar, seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian diangkat kembali oleh Mas Menteri kita dalam sebuah kurikulum yang namanya kurikulum merdeka. Baik, demikian, terima kasih. Demikian video reflektif yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.